Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10. Pada hari ini, hari Senin tanggal 9 November tahun 2020, kita sampai kepada bab 8 dengan tema peran Roh Kudus bagi orang beriman. Sebelum kita membahas bab 8 ini, saya akan membacakan dahulu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Ya, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendengarkan sebuah pujian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah memimpin kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat melanjutkan pelajaran kami di bab ke-8. Bapa, siapkan hati kami supaya kami belajar lebih lagi tentang Roh Kudus, yaitu Engkau sendiri yang menyertai kami, yang menuntun kami di jalan yang benar. Bapa, berikan kepada kami hikmat sehingga kami dapat mengerti akan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Nah, baik, siswa-siswi kelas 10, kita akan masuk di dalam pembahasan bab 8, yaitu peran Roh Kudus bagi orang beriman. Poin yang pertama kita belajar tentang pengertian orang beriman. Yang dimaksud dengan orang beriman adalah orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan di dalam hidupnya, serta mempercayakan hidupnya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang beriman adalah orang yang telah mengalami pertobatan, yaitu meninggalkan cara hidup yang berdosa,
cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan memiliki karakter, sifat, dan perangai yang baru, di mana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Contohnya, kalau dulu kita menyukai perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, setelah bertobat, justru ingin memberi, justru ingin menjadi berkat. Dulu hidup kita mungkin penuh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tetapi sekarang kita belajar untuk menyerahkan segala rasa khawatir kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan juga berarti meninggalkan cara berpikir yang lama, yaitu cara berpikir yang negatif, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, dan mempunyai cara pandang yang baru. Contohnya, kalau dulu kita selalu melihat kejelekan orang lain, tetapi sekarang kita sudah bisa melihat kebaikan orang lain. Kalau dulu kita merasa sedih ketika kita gagal, tetapi kita sekarang bisa melihat segi-segi positif dari sebuah kegagalan. Dulu mungkin kita menganggap bahwa membaca Alkitab itu membosankan, tetapi sekarang kita dapat menikmati firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Ada rasa haus, rasa lapar untuk mengerti firman Tuhan dan mengerti kehendak-Nya. Dan ada kerinduan supaya hidup kita ini mau berubah, ya. Itulah pengertian orang beriman. Jadi orang beriman bukan sekedar orang yang pergi beribadah ke sebuah tempat tertentu, tetapi orang beriman itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Poin yang kedua, kita masuk di dalam pengudusan. Meskipun kita sudah menjadi orang beriman, tetapi sebagai manusia, kita masih mempunyai kecenderungan untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Kita punya kecenderungan untuk terikat dengan dosa. Itulah sebabnya maka Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta, dengan tujuan untuk memimpin manusia di jalan yang benar, menolong kita supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, dan juga menghibur saat kita sedih, saat kita susah, saat kita gagal karena kita jatuh ke dalam dosa. Maka Roh Kudus akan menghibur dan memberi kekuatan pada hidup kita. Dengan campur tangan Roh Kudus, maka setiap langkah hidup kita akan dijaga, dilindungi, dan dipimpin supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus juga menuntut ketaatan dari pihak kita. Karena saat Roh Kudus menuntun kemana kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan, bagaimanakah respon kita? Apakah kita taat mengikuti kehendak-Nya, mengikuti tuntunannya, atau kita tetap memilih keinginan kita sendiri? Jadi perlu sekali dari pihak kita ada yang namanya ketaatan. Contohnya, kalau saat ulangan misalnya, kita tergoda nih untuk nyontek. Lalu saat hati kita merasa tidak enak, itu tandanya Roh Kudus memberikan signal dalam kehidupan kita sebagai suatu peringatan. Bila kita mau taat, kita mengambil keputusan untuk tetap bekerja sendiri, sehingga hidup kita tetap kudus dan berkenan kepadanya. Tetapi kalau kita tidak taat, maka kita berbuat dosa. Tetapi walaupun demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah Bapa itu setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah contoh bagaimana Roh Kudus itu menguduskan kita. Jadi Dia menjaga, melindungi, menegur, dan memberitahukan kalau kita berbuat salah. Ya. Jadi betapa pentingnya
Kita selalu mengizinkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Poin yang ketiga, kita belajar tentang pengangkatan. Roh Kudus berperan untuk mengangkat atau mengadopsi orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita diangkat menjadi anak-anaknya, maka status kita berubah dari orang berdosa yang selalu ingin berontak dan ingin melawan perintah Tuhan, maka dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dilindungi dan juga dididik agar menjadi anak-anak yang dewasa. Kita dididik untuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga kita layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita dapat mengalami Allah kita sebagai Bapa dalam hidup kita, yaitu Bapa yang sangat baik, yang melebihi daripada Bapa kita yang ada di dalam dunia ini. Poin yang keempat, membahas tentang Roh Kudus memberi pengertian dan pertumbuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita belajar untuk mengenal pribadi Allah. Kita adalah pribadi yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Seringkali pikiran yang ada di dalam jiwa kita begitu dominan, sehingga roh kita menjadi pasif. Maka roh kita perlu diberi makanan. Apakah makanan roh kita? Yaitu firman Tuhan, supaya roh kita menjadi kuat dan aktif, sehingga kita dapat mengenal dan mengerti pribadi Allah. Karena Allah itu roh adanya. Jadi kalau roh Allah bertemu dengan roh kita, maka roh kita akan menjadi kuat. Contohnya, ada orang yang tidak suka membaca Alkitab. Dia hanya mau berdoa saja. Tetapi pada suatu hari, setelah mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, dia memutuskan untuk mulai membaca Alkitab. Maka sejak saat itu, ia merasakan adanya perubahan dalam hidupnya. Kehidupan doanya berubah, di mana semula kehidupan doanya hanya sebuah rutinitas, sebuah kata-kata yang diucapkan biasa saja. Tetapi sejak dia membaca Alkitab, dia dapat merasakan bahwa Tuhan itu hadir saat ia berdoa, dan Tuhan menjadi nyata bagi hidupnya. Ya, teman-teman, kita lihat ya, betapa pentingnya membaca Alkitab setiap hari, supaya rohani kita diberi makanan, dan kita bisa bersekutu lebih erat lagi dengan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Roh Kudus juga memberi pengertian. Saat kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan mengurapi tulisan di dalam Alkitab yang kita baca itu, sehingga huruf-huruf yang mati dapat kita rasakan dan kita alami sebagai firman Allah yang hidup, yang berbicara kepada kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Roh Kudus akan memberi hikmat dan pengertian kepada penulis-penulis Alkitab di zaman dahulu, sehingga mereka dapat menulis dengan benar dan tepat, seperti yang Tuhan kehendaki untuk ditulis. Sehingga firman Tuhan itu dapat kita baca sampai saat ini, karena ada orang-orang yang ditolong Roh Kudus untuk menulis Alkitab itu. Roh Kudus juga menolong kita semua supaya hidup kita bisa berbuah. Sehingga dalam hidup kita keluar yang namanya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah roh yang akan keluar dari hidup kita kalau Roh Kudus diam di dalam kita.
Roh Kudus juga akan menolong kita semua supaya kita mampu melepaskan sifat atau karakter kita yang buruk, sifat dan karakter yang lama yang sangat merugikan, baik merugikan orang lain maupun merugikan diri kita sendiri. Kita sekarang dapat berubah dan bertumbuh di dalam karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Sifat dari Tuhan Yesus itu sekarang bisa menjadi milik kita kalau kita hidup ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita akan membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan hidup kita ini bisa menjadi berkat buat sesama, karena yang keluar dari hidup kita adalah buah roh. Roh Kudus juga akan menolong kita semua untuk taat kepada perintah Tuhan. Karena sekalipun kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu akan apa yang benar, apa yang salah. Tetapi tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk taat kepada perintah Tuhan itu. Karena itu, kita sadar sekarang bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Mari kita buka hati supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Selanjutnya, Roh Kudus juga berperan untuk membantu kita saat berdoa. Roh Kudus menolong kita untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Karena untuk kita bisa mempunyai kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, di mana Tuhan berkenan mendengar doa-doa kita, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan sesama kita. Bapa tidak berkenan mendengar doa-doa kita kalau kita masih ada ganjelan dengan orang lain. Kita masih ada marah, sakit hati, kecewa, atau kita merasa dendam. Semua itu harus kita melepaskan pengampunan, supaya doa-doa kita bisa sampai ke hadirat Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita juga untuk berdoa dan menghayati bahwa Allah adalah Bapa kita. Kita dapat merasakan persekutuan dengan Allah Bapa di dalam keintiman, seperti seorang anak yang memiliki keintiman dengan orang tuanya dan mendapatkan semua fasilitas yang disediakan oleh orang tuanya. Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengutarakan isi hati kita di dalam doa. Roh Kudus juga akan menolong kita supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Demikianlah teman-teman siswa kelas 10, kita sudah membahas tentang peran Roh Kudus bagi orang beriman. Biarlah kita menyadari bahwa dalam hidup kita, Tuhan sudah kirimkan seorang penolong yang selalu menyertai hidup kita, sehingga kita tidak sendiri lagi di dalam menghadapi semua tantangan, persoalan, dan semua pergumulan di dalam dunia ini. Kita punya seorang penolong. Mari aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita dengan kita selalu berkomunikasi. Kita mengajak Roh Kudus untuk berbicara. Kita mengajak Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita, untuk memberikan hikmat ketika kita tidak mengerti, untuk membukakan jalan ketika ada yang tertutup. Kita diberi hikmat ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan, tantangan, hambatan, dan sebagainya. Ingat bahwa Roh Kudus sudah diberikan untuk kita semua, supaya kita sanggup dan mampu menjalani kehidupan di dalam dunia ini, semua dalam anugerah Tuhan. Sampai di sini pelajaran bab 8. Biarlah kita semua semakin memahami betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu
bercakap-cakap dengan Roh Kudus, dan kami selalu minta pertolongan untuk Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, saat kami lemah, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami. Karena itu kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, sehingga memberikan Roh Kudus kepada kami. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, siswa-siswi kelas 10 sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian membaca tugas-tugas kalian di Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.